Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Yeni Andriani dengan NIM D10511818004. Nah, pada vlog kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen proyek yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dari manajemen proyek. Manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal atau gagasan hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Memasuki slide yang selanjutnya, yaitu mengenai konstruksi. Pemahaman tentang konstruksi dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu teknologi konstruksi dan manajemen konstruksi. Kedua hal tersebut saling terkait satu sama lain dan bersinergi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proyek. Selanjutnya mengenai teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi mempelajari metode atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan bangunan fisik dalam lokasi proyek. Sedangkan manajemen konstruksi adalah bagaimana agar sumber daya yang terlibat dalam proses konstruksi dapat diaplikasikan oleh manajer proyek secara tepat. Sumber daya dalam proyek konstruksi dapat dikelompokkan menjadi manpower, material, masinis, money, dan method. Slide selanjutnya yaitu manajemen proyek konstruksi. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan pada umumnya berjangka waktu pendek. Karakteristik dari proyek konstruksi dapat dipandang dalam 3 dimensi, yaitu unik, melibatkan sumber daya, dan membutuhkan organisasi. Kemudian, proses penyelesaiannya harus berpegangan pada 3 kendala, yaitu sesuai spesifikasi yang ditetapkan, sesuai time schedule, dan sesuai biaya yang direncanakan. Berikutnya mengenai jenis-jenis proyek konstruksi. Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi 2 jenis kelompok, yaitu bangunan gedung dan bangunan sipil. Bangunan gedung contohnya yaitu rumah, kantor, pabrik, dan lain-lain. Sedangkan bangunan sipil meliputi jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. Berikutnya mengenai tahapan kegiatan dalam proyek konstruksi. Tahap-tahapan dalam kegiatan proyek konstruksi dapat dibagi menjadi 7, yaitu inisiasi, tahap studi kelayakan, tahap penjelasan, tahap perancangan, tahap pengadaan atau pelelangan, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan. Berikutnya mengenai aspek-aspek pengelolaan proyek. Aspek-aspek pengelolaan proyek terdiri dari yaitu manajemen integrasi proyek, manajemen lingkup proyek, manajemen waktu proyek, manajemen biaya proyek, manajemen mutu proyek, manajemen sumber daya manusia proyek, manajemen komunikasi proyek, manajemen resiko proyek, manajemen pengadaan proyek, manajemen K3 dan lingkungan proyek, manajemen keuangan proyek, serta manajemen rekayasa proyek. Selanjutnya mengenai Work Breakdown Structure atau WBS. WBS adalah suatu hierarki dari susunan komponen proyek atau total lingkup proyek yang dipecah dengan mengelompokkan menjadi lebih kecil yang menggambarkan suatu hasil serahan proyek yang dilaksanakan oleh tim proyek. Berikutnya yaitu manfaat dari WBS. Manfaat dari WBS yaitu sebagai fungsi produksi, fungsi komersial, fungsi engineering, fungsi keuangan, fungsi QA atau QC, dan fungsi QSHE. Berikutnya yaitu perencanaan penjadwalan proyek konstruksi. Penjadwalan atau scheduling adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapainya hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Perencanaan waktu proyek. Perencanaan waktu proyek bertujuan untuk yang pertama memperkirakan lamanya waktu pelaksanaan suatu proyek konstruksi, yang kedua mempertimbangkan keterkaitan logis antar pekerjaan, dan yang ketiga adalah sebagai acuan bersama para pihak pada tahap konstruksi. Berikutnya yaitu dasar perhitungan waktu pekerjaan. Dasar perhitungan waktu pekerjaan diantaranya meliputi metode konstruksi, metode resource constraint, dan metode lain-lain. Berikutnya yaitu metode perencanaan waktu proyek. Metode perencanaan waktu proyek ada 5, yaitu bar-bar chart, LBM atau linear balance method, yang ketiga network planning, yang keempat precedent diagram method,
Dan yang kelima, PERT atau Project Evaluation dan Review Teknik. Berikutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan jadwal proyek. Yang pertama adalah kondisi alam. Perlu dipantau dan dipelajari kondisi di lapangan. Yang kedua, metode pelaksanaan. Yang ketiga, sumber daya. Yang keempat, kapasitas area kerja proyek terhadap sumber daya yang diperlukan selama operasional proyek. Yang kelima, faktor iklim dan cuaca. Dan yang keenam adalah peraturan setempat dan adat istiadat atau budaya. Slide berikutnya yaitu mengenai durasi kegiatan. Durasi kegiatan terbagi menjadi dua, yaitu durasi minimum dan durasi optimum. Durasi minimum adalah waktu produktif yang paling lama untuk tenaga kerja menyelesaikan suatu pekerjaan, sedangkan durasi optimum adalah durasi di mana terjadi biaya pelaksanaan proyek yang paling efisien. Slide berikutnya yaitu mengenai diagram jaringan kerja atau network planning diagram. Diagram jaringan kerja disusun berdasarkan urutan-urutan kegiatan dari semua jenis pekerjaan, sehingga tampak ketergantungan pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya. Berikutnya ada 3 macam diagram jaringan kerja. Yang pertama PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Yang kedua adalah CPM atau Critical Path Method. Dan yang ketiga adalah PDM atau Precedence Diagram Method. Slide selanjutnya mengenai RAB atau Rencana Anggaran Biaya. RAB adalah perkiraan biaya-biaya untuk tiap pekerjaan dalam suatu proyek, sehingga diperoleh biaya total yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, terdapat dua jenis perhitungan RAB, yaitu RAB kasar dan RAB rinci atau detail. Slide berikutnya yaitu mengenai tujuan pembuatan RAB. Tujuan pembuatan RAB yang pertama bagi pengguna jasa atau owner, yaitu sebagai patokan untuk penyediaan dana atau biasa disebut dengan OE, untuk mengetahui kelayakan proyek dari segi keuangan atau ekonomi, sebagai bahan evaluasi proyek, sebagai bahan pembanding dalam tender atau lelang, dan sebagai penentuan besarnya pajak dan asuransi. Yang kedua yaitu bagi penyedia jasa atau konsultan perencana, yaitu sebagai bahan perencanaan lebih lanjut, sebagai pemilihan alternatif proyek, dan sebagai alat bantu untuk menetapkan kelayakan rancangan. Tujuan yang pembuatan RAB yang ketiga yaitu bagi penyedia jasa atau kontraktor, yaitu sebagai dasar untuk mengikuti penawaran atau tender, sebagai dasar perkiraan modal atau dana yang harus disediakan, dan sebagai dasar dalam penyediaan bahan, alat, tenaga, dan waktu pelaksanaan. Slide berikutnya mengenai materi dari manajemen risiko proyek konstruksi. Berikutnya yaitu faktor penyebab kecelakaan. Terdapat dua faktor penyebab kecelakaan, yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan. Faktor manusia dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan fisik, tenaga kerja, kurang pendidikan, menjalankan pekerjaan tidak sesuai dengan keahliannya, mengangkut beban yang berlebihan, dan bekerja berlebihan atau melebihi jam kerja. Sedangkan faktor lingkungan dapat disebabkan oleh peralatan yang sudah tidak layak pakai, terdapat api di tempat bahaya, pengamanan gedung yang kurang standar, terpapar radiasi, dan pencahayaan ventilasi yang kurang atau berlebihan. Slide berikutnya yaitu mengenai pelaksanaan K3. Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan dengan menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan menyediakan prasarana dan sarana yang memadai. Selanjutnya mengenai pengendalian resiko. Pengendalian resiko dapat dilaksanakan dengan eliminasi, substitusi administrasi, penggunaan APD, dan rekayasa teknik. Slide berikutnya yaitu mengenai Job Safety Analysis atau JSA dan Job Safety Observation atau JSO. Job Safety Analysis atau JSA merupakan metode yang bertujuan untuk mencari atau menemukan adanya sumber bahaya dan usaha menghilangkannya dari suatu rangkaian proses pekerjaan. Sedangkan Job Safety Observation atau JSO merupakan metode yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu K3 melalui pengamatan sikap dan cara seseorang dalam melakukan pekerjaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen proyek yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.